Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun kita berada yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan-Nya yang menyertai perjalanan hidup kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat pujian dari PKJ nomor 11 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup." Haleluya. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 274 ayat 1 dan ayat 3.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kembali kita angkat hidup pujian dari PKJ 155 ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami,
agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu, saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2 dan ayat 4. Kasih dunia
Marilah kita bersaksi mengekarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan sejenak warta jemaat dalam satu minggu ini. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini, tanggal 15 November tahun 2020, minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Warta jemaat yang pertama, pelayanan. Sehubungan adanya keperluan urusan keluarga yang mendesak, maka pendeta kita, Pendeta Wasito Sinaga Brutu STH, sedang di luar kota. Maka pendeta yang boleh melayani di minggu hari ini diperbantukan oleh Korwil Pendeta Junus Tumorang STH, yang melayani khotbah di ibadah minggu umum siang, dan ibadah pagi dan malam dilayani oleh Pikar Tiar Mauli Sinambela STH. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang kedua, kami beritahukan kembali bahwa sakramen baptisan kudus di gereja kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember dan 13 Desember tahun 2020 dalam ibadah minggu siang. Rencana dalam 2 kali minggu ini dilakukan adalah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat ibadah dan acara baptisan kudus sedang berjalan. Maka bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan dapat mendaftarkannya melalui Penatua Sektor atau PHJ. Selanjutnya, bimbingan buat orang tua anak yang dibaptis akan diberitahukan dalam warta selanjutnya. Setelah dipastikan jumlah anak yang akan menerima baptisan kudus, maka kami sangat berharap agar secepatnya mendaftarkan anak kita yang akan menerima baptisan kudus. Demikian agar kita dapat maklumi bersama. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 19 November sampai dengan tanggal 15 November tahun 2020. Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, hikmat, kebahagiaan, serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Warna sari. Yang pertama, sehubungan dengan warta minggu sebelumnya, kami mengingatkan kembali untuk batas waktu pemesanan almanak terakhir sampai minggu tanggal 22 November tahun 2020. Maka bagi jemaat yang ingin memesan almanak GKPI tahun 2021 dengan harga Rp38.000,
masih boleh mendaftarkan pesanan ke PHJ atau ke penatua sektor masing-masing sebelum tanggal yang ditetapkan tersebut. Yang kedua, mari kita tetap menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, melakukan dengan disiplin, kita akan terhindar dari penularan virus COVID-19. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Selanjutnya, jadwal ibadah minggu kita akan adakan secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni jadwal ibadah minggu umum. Hari ini tanggal 15 November, ibadah pagi jam 7.30 sektor B dan F, ibadah minggu siang jam 10 sektor D dan F, ibadah malam jam 7 sektor A dan C, dan jadwal ibadah evangelisasi sektor dan petugas yang melayani ibadah di gereja gabungan sektor masih tetap memakai bahasa Indonesia, yakni hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 sektor B, D, dan F, dan hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020 sektor A, C, dan E. Demikian warta kita minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat kidung pujian dari PKJ nomor 203 ayat 1 dan ayat 2. Bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami merindukan tuntunan dan pimpinan-Mu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami untuk boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kalaupun kami Tuhan harus mengikuti ibadah online di tengah-tengah rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita dan pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan makin tambah-tambahkan sukacita kami ini melalui kebenaran firman-Mu yang akan boleh menguatkan dan menopang kami di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami seluruhnya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hanya kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah online hari ini di tengah-tengah rumahnya masing-masing tetap di dalam keadaan sehat, sukacita, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menopang kita
Dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, kami akan membacakannya kepada Amang dan Inang seluruhnya, dan Amang dan Inang yang ada di rumah boleh mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Judul perikop, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, yang menjadi tema kita di dalam minggu ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Kalau ditanya kepada kita semuanya, siapa yang tidak rindu kesejahteraan? Siapa yang tidak rindu kedamaian? Siapa yang tidak rindu dengan keadilan? Siapa yang tidak rindu dengan keamanan? Bahkan bangsa ini merindukan itu. Bahkan kita sendiri juga merindukan supaya hidup kita ini penuh dengan kedamaian. Unang adong pertengkaran, jangan ada perbedaan. Unang adong perselisihan, dame-dame manian ngulut tahun. Tetapi pada kenyataannya, tidak usah sampai di dalam kehidupan kita. Bangsa yang kita tempati ini juga tidak mengalami itu. Masih jauh ya dari namanya kesejahteraan dan kedamaian. Contohnya, di negara kita ini masih ada pembedaan antara mayoritas dan minoritas. Yang kedua, masih adanya yang dinamakan agama mayoritas dan agama minoritas. Kalau kita lihat, rumah-rumah ibadah banyak dihancurkan, dibakar. Tidak adanya izin mendirikan rumah ibadah. Bagaimana kita mau sejahtera sedangkan kita beribadah kepada Tuhan pun dilarang? Itu yang pertama. Yang kedua, Amang Inang, mari kita lihat ketidakadilan berbagai macam ragam terjadi di negara kita ini. Yang hukum bisa dibeli dengan uang. Bahkan keadilan itu bisa dibalikkan menjadi ketidakadilan. Jadi kesejahteraan itu masih jauh untuk kita dapatkan dan kita wujudkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Baru yang kedua, semua orang Kristen, bahkan kita secara pribadi merindukan juga yang namanya kesejahteraan. Apalagi ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita mempunyai suami, istri, dan anak-anak, maunya rumah tangga kita ini bahagia, rukun, harmonis, sejahtera. Itu kerinduan. Tetapi pada kenyataannya itu juga masih jauh untuk kita capai. Alana di bagasan perngoluanon saya adong do warna perguturan. Saya adong do sili pendapat, adong perbedaan antara amat kadoh inat tapi sadong do perbedaan. Ya. Antara suami dan istri juga selalu adanya pertengkaran, perbedaan pendapat, keributan di tengah-tengah keluarga. Jadi kesejahteraan, kerukunan, harmonis tadi itu masih jauh untuk kita capai. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan
ketika kesejahteraan itu sulit kita capai. Ketika pergumulan kehidupan juga banyak di dalam kehidupan kita terjadi, baik pergumulan materi yang kekurangan, baik juga kita bergumul di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, baik kita juga bergumul dalam bentuk penyakit, atau suami kita yang kurang bisa diarahkan untuk beribadah. Berbagai macam pergumulan ini sering kita hadapi. Apakah kita diam, pesimis, tidak berkomitmen, apakah tidak berpengharapan kepada Tuhan? Melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan, kesejahteraan itu bisa kau capai kalau itu kita mulai dari diri kita sendiri. Ikon adong doninna sebuah pengharapan, pak kirimon na mangolu di bagasan Kristus. Amang inang, firman Tuhan hari ini bercerita bagaimana bangsa Israel yang telah dibuang ke Babel karena mereka tidak taat dengan perintah Tuhan, karena mereka telah menduakan Tuhan, karena mereka terlalu tergiur dan nyaman dengan kemakmuran yang diberikan Tuhan, akhirnya mereka dihukum dan mereka dibuang ke Babel. Pada saat itu Allah melihat kondisi orang Israel yang ada di Babel, mereka di dalam penderitaan yang begitu berat. Tidak ada pesimisnya di dalam hidup. Mereka betul-betul menderita dan tersiksa dan tidak ada pengharapan untuk hidup kembali. Melihat kenyataan ini, tergeraklah hati Allah, tergeraklah kasih yang daripada Allah dengan mengirimkan pesan dan surat melalui Nabi Yeremia agar disampaikan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel pada saat itu. Melalui firman Tuhan hari ini ternyata bukan hanya orang-orang Israel atau masyarakat Israel yang ada sampai ke buangan, bahkan para raja-raja, para nabi-nabi, para imam-imam, molosonari akasitua padita pikar masuk do tu pembuangan ini tanpa terkecuali akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dibereng debata dan adang bepak kiriman di bagasan ngoloni bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup bermalas-malasan hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu, amang inang. Yang menjadi pertanyaan, apa pesan Allah melalui suratnya kepada Yeremia yang harus disampaikan kepada bangsa Israel? Yang pertama dikatakan supaya orang-orang yang ada di buangan itu menerima kenyataan hidup mereka. Harus menerima keadaan dan kondisi itu, menerima pergumulan yang berat itu, menerima penderitaan itu. Kalau disukun senari tuhita amang inang, tarjalohita do moloro parukilat tuhita. Tarjalohita do moloro akasahit tuhita. Tarjalohita do molo gudang hangalutan di tonga-tonga ni ngolutta. Mungkin secara pikirata dan tarjaloi. Ya, tidak terjalo. Hacit naina hutaonot Tuhan. Kita akan mengatakan seperti itu amang inang. Kuasa ikon ropa rukilonon tuau. Daku boto besongotia dalam keluarna. Menyerama au Tuhan. Saya adang dohita marmat pikiran seperti itu amang inang. Demikianlah pemikiran bangsa Israel. Mereka tidak ada lagi pengharapan. Tuhan sudah meninggalkan kami, memalingkan wajahnya terhadap kami, meninggalkan kami, membuang kami dengan begitu kejam. Tidak ada pengharapan untuk hidup. Tetapi Allah tidak pernah diam untuk kesusahan dan penderitaan kita. Tidak pernah. Tetapi yang Tuhan tuntut dari kita, ketika engkau berbuat kesalahan, terima resiko dan akibatnya. Ketika bangsa Israel hidup tidak taat dan patuh kepada Allah, mereka harus menerima bahwa mereka harus menderita dan dibuang. Harus terima dengan ini. Artinya berani berbuat, harus berani menerima resikonya. Itu yang diinginkan Tuhan, supaya bangsa Israel pesimis kembali, supaya mereka berpengharapan kembali, berkomitmen kembali, hidup kembali semangat di dalam Tuhan. Artinya ketika kita sudah menderita unang lam gale nina roho tutuhani. Moloro parukilani unang lam gale hita nina tuhani do tuhita. Rohamu akan nasorak na loja asahu pasonak kamu. Nina debatado. Terimalah kenyataan hidup ini. Terimalah pergumulan ini selagi kita masih hidup. Pergumulan hidup ini senantiasa harus bersama dengan kita. Tuhan izinkan pergumulan terjadi kepada kita
supaya kita tetap melihat ke depan, supaya kita tetap hidup di dalam kerendahan hati, supaya kita tetap mengingat Tuhan dan mengadu hanya kepada Tuhan. Itu pesannya, terima kenyataan ini. Jangan berkeluh kesah, jangan putus asa, jangan menyerah. Itu yang Tuhan inginkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kondisi bagaimanapun itu, sesakit apapun itu, semuanya Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pernah katakan, aku tidak akan memberikan pergumulan di luar dari kemampuanmu. Artinya kalau sekarang ini kita sedang bergumul amang inang, karena Tuhan merasa kita sanggup menghadapinya. Pesan yang kedua yang ingin disampaikan Allah melalui surat Yeremia ini, di ayat yang kelima dikatakan demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya Allah menyuruh supaya orang Israel pada saat itu tidak bermalas-malasan, tidak hanya sekedar duduk-duduk dan mereka menyerah di dalam kehidupannya. Dirikan rumahmu, baru buat kebunmu supaya ada setiap hari untuk kau panen. Di sini pertanyaannya adalah mereka masih lama untuk dibuang di Babel ini. Allah masih ingin melihat seberapa besar mereka berpengharapan kepada Tuhan, seberapa besar mereka menyesali dosa-dosanya, seberapa besar mereka ingin kembali dan sujud kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, dirikan rumahmu supaya ada tempatmu berdiam, supaya ada tempatmu tidur, supaya ada tempatmu bersama dengan keluargamu, katanya. Baru dirikan juga, bangunlah ladang-ladangmu supaya ada untuk engkau panen, menjadi hasil untuk kau nikmati di dalam kehidupan. Artinya Allah masih menginginkan kesejahteraan di dalam kehidupan bangsa Israel. Allah tidak menginginkan mereka tidak mempunyai tempat tinggal, tidak menginginkan mereka hidup di dalam kelaparan, tidak. Allah tetap mensejahterakan mereka dengan pesan ini. Songoninang di bagasan ngoluta amanginang, walau adong pejabuta sonari, godang hepengta, di lende batatu hita parkarejon nadengkan jalanauli, unang manian gabe marisuangon di bagasan ngoluta, tapake gabe tudalan nasodenggan. Ya, artinya Allah masih baik kepada kita, masih menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia berikan segala berkat yang luar biasa kepada kita. Tidak seperti bangsa Israel yang tidak mempunyai rumah, kita masih mempunyai segalanya. Artinya Allah itu sangat-sangat menginginkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari bersyukur untuk itu. Di ayat yang ke-6 juga pesan Allah, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, dan selanjutnya. Di sini Allah memerintahkan supaya setiap laki-laki menikahi perempuan, sehingga ketika ada pernikahan ada anak yang dilahirkan. Baru ketika mereka mempunyai anak laki-laki, carikan kembali jodoh untuk anaknya laki-laki supaya ada lagi keturunan-keturunan. Artinya di sini Allah tidak menghilangkan mereka, ya. Tidak semakin mengurangi mereka, tapi Allah katakan semakin banyaknya keturunanmu supaya kalian hidup bersama di dalam pembuangan. Ada namanya tukar pikiran, saling berkeluh kesah, ada namanya saling curhat, sharing. Allah melihat itu. Keturunanmu tidak akan berkurang, tapi carikanlah jodoh-jodoh kepada suamimu laki-laki atau kepada anakmu laki-laki, katanya, supaya terus ada keturunan. Artinya di sini Allah melihat supaya terus ada kebersamaan di dalam lingkungan pembuangan itu, supaya nasida dan gale di bagasan partodianna adong dongan nama katai, adong dongan narap marukin, adong dongan na marlasni roha, adong dongan na tersenyum. Begitu baiknya Tuhan. Diperbanyak Tuhan keturunan-keturunan supaya mereka tidak hidup sendiri. Baru yang terakhir, pesan Tuhan kepada bangsa Israel di ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bagaimana kita mau berdoa untuk bangsa atau buat orang-orang yang telah menghukum kita, yang telah membuat kita menderita? Allah menuntut bangsa Israel mendoakan orang-orang Babel pada saat itu, di mana mereka menyembah ilah-ilah lain. Ya tentu bangsa Israel menyembah Allah, orang yang ada di Babel menyembah dewa-dewa. Ternyata mempunyai dua penyembahan Allah, ya. Allah menyuruh supaya didoakan. Songo dia do kita manang yakon halak nunga dihaciti kita.
terus menyakiti hati kita, melukai kita. Bangsa Israel ini disiksa, menderita dibuat bangsa Babel. Tetapi Allah tuntut doakan mereka supaya tercipta kesejahteraan. Supaya setiap raja-raja yang kejam itu dibalikkan Allah hatinya menjadi hati yang baik dan damai. Sebab jika negara itu sejahtera, itu adalah kesejahteraan. Jadi pesan ini sampai kepada kita. Molotung pehacit rohatta di bain dongata, tangyakon nina di bataru. Hacit do alekon tatangyakon. Asanian mula nian rohana mangulahon na dingga. Tangyakon donganmu nasai hola makatai ho. Tangyakon donganmu nasai menghakimi ho. Jalaon pesan di batado tu hita amang inang. Asanian kesejahteraan yang dituntut Allah dalam tema ini sampai di dalam kehidupan kita. Kalau dihaciti dongat tarohatta tahaciti muse dan adong dam. Alai, kalau dihaciti dongat tarohatta, kita ampuni dia, kita doakan, kita balas dengan senyum. Artinya kesejahteraan tadi akan tercipta. Jadi permasalahan tadi akan terbuang. Senyum akan kembali. Dan kesejahteraan yang dituntut Allah dalam tema ini tercipta di bagasan ngolutta siganut ari. Molo di dalam bab peribahasa unang alo najat tu akan najat. Ale alo majat dohot haburjuan na adong di bagasan ngolutta. Demikianlah firman Tuhan hari ini amang inang, semoga kita menjadi orang-orang yang betul berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam situasi apapun. Kalaupun kita harus sakit, kita bergumul, kita menangis, kata Tuhan. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan senantiasa turut campur dan memberikan kita pertolongan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami masih tetap boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kalaupun ada beberapa dari bagian jemaat-Mu melakukan ibadah ini di tengah-tengah rumahnya masing-masing melalui ibadah online ini. Tuhan jangan kurangi sukacita mereka. Biarlah mereka tetap bersukacita di dalam kehidupannya mengikuti ibadah ini. Dan melalui kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kehidupan seluruh jemaat-Mu untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalaupun situasi apapun yang mereka hadapi, pergumulan apapun yang mereka hadapi pada saat ini, apapun Tuhan itu di dalam kekurangan-kekurangan mereka, biarlah senantiasa Tuhan kehidupan jemaat-Mu senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau di dalam situasi kami percaya Tuhan senantiasa akan menolong kami dan turut campur memberikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan senantiasa menopang mereka. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau hadir mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu. Memberkati mereka dengan kesehatan. Pulihkan mereka Tuhan dengan setiap obat yang boleh mereka konsumsi. Dan juga sembuhkan mereka Tuhan dengan tangan-tangan medis yang boleh memegang mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Engkau senantiasa memberikan panjang umur dan kesehatan. Dan ajarkan mereka yang telah menerima perpanjangan usia itu untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Dan memakaikan waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka untuk senantiasa melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Jika Tuhan pada saat ini ada jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, jadikanlah Tuhan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang mau disinari oleh kasih Tuhan, rumah tangga yang rukun dan harmonis di dalam kehidupan mereka. Kalaupun banyak perbedaan-perbedaan, Tuhan tidak mengurangi mereka di dalam hidupnya, tetapi biarlah mereka menjadi rumah tangga yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak jemaat-Mu yang di dalam persekolahan dan perkuliahan, yang ada di kota Batam ini atau yang ada di luar kota Batam ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu mereka puji. Tuntun dan bimbing mereka Tuhan senantiasa dengan kasih-Mu, supaya setiap sekolah mereka, perkuliahan mereka dapat diikuti dengan baik
dan mereka Tuhan tetap mengingat Engkau di dalam persekutuan hidup mereka, dan ajar-ajari mereka senantiasa Tuhan dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan Tuhan dari nafsu dunia ini yang boleh menggerogoti mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah tuntunan dari Roh Kudus-Mu boleh senantiasa mengingatkan mereka untuk selalu mau memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kepada seluruh anak jemaat-Mu yang di dalam bekerja, Engkau senantiasa memberkati pekerjaannya. Engkau senantiasa memberikan kesehatan. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Engkau tunjukkan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Berikan roh kesabaran dalam penantian mereka, sebab kami percaya Tuhan orang yang menanti di dalam kesabaran dan berpengharapan akan senantiasa Engkau berikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, buat seluruh jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan tangan mereka, biarlah seluruhnya mendatangkan berkat dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa di sorga. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak menerima setiap berkat dan anugerah yang akan terus Kau curahkan dalam hidup kami. Di atas segala doa permohonan kami ini Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa permohonan kami ini dalam ucapan syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433 ayat 1 dan ayat 2. Menghantar kita untuk memberi persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.